Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Putra Perdana dengan 12010314586, mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas G semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Nur Haswinda MPD, yang mana tugasnya adalah menjelaskan sebuah materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Secara pengertian, paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Ada juga para ahli yang berpendapat, yaitu menurut Cair, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga memiliki pengertian tentang paragraf, yaitu paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya ada tujuan membentuk paragraf. Tujuan membentuk paragraf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembacaan dalam memahami pokok pikiran satu karya tulis. Dan yang ketiga adalah memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Kemudian ada juga fungsi paragraf berdasarkan pendapat para ahli, yaitu menurut Halek dan Ahmad. Fungsi yang pertama adalah mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulisan dalam mengatur gagasan. Dan yang keempat adalah memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur-unsur paragraf juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua itu ada kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung. Konjungsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Contohnya dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Konjungsi antar kalimat adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Contoh dari konjungsi antar kalimat adalah dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Selanjutnya ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung itu berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf.
Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Paragraf tersebar yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang identik dengan informasi yang detail untuk pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang kedua ada paragraf argumentasi. Biasanya paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel, opini, atau teks lomba-lomba debat. Intinya paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyatanya. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang biasanya ditulis untuk membuat orang tergerak, melaksanakan atau melakukan sesuatu seperti membeli sesuatu. Misalnya yaitu bersikap ajakan untuk berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya, menjadi sukarelawan hingga ikut memberikan donasi. Ada juga beberapa kalimat ajakan membeli sesuatu, biasanya digunakan untuk teknik pemasaran suatu produk yang dijual. Selanjutnya ada paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, penulis akan menulis tentang suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Seperti menulis sebuah cerita awal kesuksesan seseorang yang mendapatkan beasiswa studi exchange ke Inggris. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu bertakuk atau letaknya agak dalam atau menjorok ke dalam. Ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelasan yang dinyatakan dalam kalimat penjelasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.